Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bahasa Belanda, politik hukum dikenal dengan Rechtspolitik. Rechts yang berarti hukum, politik yang berarti kebijakan. Kebijakan dalam hal ini adalah suatu dasar atau rangkaian dasar perencana. Menurut para ahli, salah satunya yaitu Teuku Muhammad Rodi. Beliau mengemukakan politik hukum atau Rechtspolitik itu sendiri, yakni kebijakan penyelenggara negara mendasar atau arah isi dari bentuk hukum tersebut. Menurut Sajipto Raharjo, beliau berpendapat bahwa politik hukum adalah menentukan isi-isi atau menentukan tujuan dan cara-cara hukum tersebut. Maka dari itu, dapat saya simpulkan bahwa politik hukum itu sendiri adalah kebijakan penetapan suatu hukum, dan di dalam kebijakan tersebut terdapat rangkaian-rangkaian konsep, asas, dan dasar rencana. Adapun ruang lingkup daripada politik hukum itu sendiri, yang pertama itu nilai-nilai aspirasi. Yang kedua, perdebatan dan perumusan nilai aspirasi. Yang ketiga, penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum. Yang keempat, peraturan perundang-undangan. 5, faktor politik hukum. 6, pelaksanaan politik hukum. Adapun hubungan politik hukum dengan disiplin ilmu lainnya, yang pertama ada ilmu hukum, yang kedua hukum tata negara, yang ketiga hukum administrasi, yang keempat ilmu politik, dan yang terakhir adalah ilmu ekonomi. Kelima ilmu ini sangat berkaitan rekat dengan yang namanya politik hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Perihal relasi daripada politik hukum, hubungan antara hukum dan politik ini sangat erat kaitannya. Di antaranya dalam perihal asas dan pranata hukum itu sendiri, serta ideologi politik dan lembaga pemerintahan yang terkait. Namun ada beberapa pernyataan pendapat para ahli yang mengatakan bahwa politik dan hukumnya tidak ada relasinya sama sekali. Terjadi politik dan hukum ini saling berdiri sendiri. Menurut John Austin, beliau berpendapat bahwa hukum itu tergantung siapa yang memberikan perintah kebijakan suatu hukum. Adapun menurut Hans Kelsen, beliau berpendapat bahwa hukum dan politik ini tidak ada kaitannya sama sekali, melainkan hukum berdiri sendiri dan politik juga berdiri sendiri. Adapun menurut Imam Budiarjo, beliau mengatakan bahwa kekuasaan politik itu mempengaruhi kebijakan umum. Maka dari itu dapat saya simpulkan bahwa terkait zaman yang ada pada saat ini, di mana hukum dan politik ini sangat berpengaruh di antaranya, di mana hukum-hukum yang seharusnya terjadi ini menjadi tidak valid. Dalam arti tidak valid itu tidak sesuai ketika ada kebijakan hukum yang lebih dimenangkan. Seperti itu. Sejarah singkat politik hukum. Sejarah politik hukum secara eksplisit termasuk dalam buku Supomo pada tahun 1974 tentang politik hukum dalam pembangunan negara Indonesia. Lalu Billy Freud 1953 menulis sebuah buku Rechtspolitik Ius Constitutum menuju Ius Constituendum. Selanjutnya dikembangkan di Utrecht pada tahun 1961. Bismillahirrahmanirrahim. Prinsip dalam politik hukum Islam yang pertama mengutip dari buku Juhaya S. Praja. Yang pertama itu prinsip tauhid, di mana segala sumber hukum harus berketentuan dengan Tuhan, dengan segala sumber yaitu kitab Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua adalah prinsip keadilan. Ini prinsip keadilan ini dianjurkan dan banyak dikatakan dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, di mana tujuan daripada pembuatan hukum ini dengan tujuan melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang keempat, prinsip kebebasan, yang dimaksud adalah menjamin kebebasan setiap masyarakat, kebebasan dalam berpikir, kebebasan dalam bertindak, di mana harus selamanya tidak keluar dari peraturan hukum Allah. Yang kelima adalah prinsip persamaan, yakni tidak memandang dari segala
tingkat, segala level dalam sosial. Yang keenam adalah prinsip ta'awun, saling tolong-menolong. Dan yang Bismillahirrahmanirrahim, asas daripada hukum Islam itu sendiri, mengutip dari buku yang ditulis oleh beliau As-Siddiq. Yang pertama itu asas nafyul haraji, yakni meniadakan kepicikan atau kelicikan. Yang kedua yaitu asas qillatul taklif, di mana asas yang bertujuan tidak membahayakan taklifi. Siapa itu taklifi? Taklifi itu orang-orang yang telah dijatuhi hukuman, yakni mumayyiz atau balik. Yang ketiga yaitu asas tadarruj, asas bertahap. Yang keempat yaitu asas kemaslahatan manusia, demi maslahat manusia. Yang kelima yaitu asas keadilan. Yang keenam asas urf, menghormati adat. Asas keumuman, menghormati adat. Yang terakhir yaitu asas syara', menjadi zatiyah Islam, pintu ijtihad. Nah, ketujuh asas tadi yang digunakan dalam hukum Islam.